Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang modul IPA. Yang pertama yang akan saya analisis yaitu organ pencernaan. Yang pertama pada organ pencernaan adalah mulut. Rongga mulut terdiri dari gigi dan lidah. Lidah adalah organ berotot yang berfungsi mengecap, memindahkan makanan, dan mengubah makanan selama mengunyah. Sedangkan gigi ada 4 kelompok gigi, yaitu 4 gigi seri atau gigi incisors, 2 gigi taring, caninus, 4 gigi geraham depan, dan 6 gigi geraham belakang. Yang kedua adalah faring dan eksofagus. Faring adalah saluran pencernaan yang membawa ke eksofagus. Yang ketiga, lambung. Lambung adalah tempat menghancurkan makanan secara mekanik, dibantu otot-otot dinding lambung yang bergerak peristaltik untuk mengaduk makanan dengan getah lambung. Yang keempat adalah usus halus. Usus halus biasa disebut dengan usus kecil atau small intestine. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, duodenum, usus kosong, jejunum, dan usus penyerapan, ileum. Yang kelima, usus besar atau kolon. Susunan usus besar yaitu membentuk segi 4 mengelilingi usus halus. Yang naik dinamakan ascending, yang datar transverse, yang turun descending colon. Descending colon diakhiri dengan rectum yang menuju ke anus tempat pembuangan feses. Pada gambar ini terdapat gambar mulut dan bagian mulut antara lain bibir, langit-langit atas, nula, lidah, gigi geraham, gigi taring, dan gigi seri. Pada gambar selanjutnya terdapat gambar faring dan eksofagus. Yang digambar ada faring, nasofaring, orofaring, laring, ofaring. Next, untuk gambar selanjutnya yaitu adalah lambung. Lambung terhubung dengan kerongkongan, dan lambung terdapat bagian yaitu kardiak, fundus, rugae, serosa, muklosa, antrum, pylorus, dan dilanjutkan ke duodenum. Pada gambar ini terdapat mekanika proses pencernaan, yaitu dari mulut menuju kerongkongan, kemudian di lambung. Sebelumnya kita lewati pankreas dan empedu. Setelah lambung masuk ke usus halus. Usus halus kemudian ke usus besar, yang akhirnya ke anus. Dari pembelajaran proses pencernaan didapat adalah tujuan pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat menyebutkan organ-organ sistem pencernaan manusia. Siswa dapat membedakan pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Siswa dapat membedakan saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan pada sistem pencernaan manusia. Siswa dapat menjelaskan proses pencernaan makanan yang terjadi di dalam mulut. Selanjutnya, siswa dapat menjelaskan proses pencernaan makanan yang terjadi di dalam kerongkongan. Siswa dapat menjelaskan proses pencernaan makanan yang terjadi di dalam lambung. Siswa dapat menjelaskan proses pencernaan makanan yang terjadi di dalam usus halus.
Siswa dapat menjelaskan proses pencernaan makanan yang terjadi di dalam usus besar. Pada analisis ini, sumber belajar adalah rujukan objek atau bahan yang digunakan untuk pembelajaran yang berupa media cetak atau elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, serta budaya. Masalah yang dihadapi dalam pembelajaran, siswa kesulitan untuk mengingat nama-nama organ pencernaan beserta fungsinya. Sedangkan muatan pembelajaran dan KD, muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 5, tema 3, subtema 1, pembelajaran 5. KD IPA 3.3 menjelaskan organ pencernaan dan fungsi pada hewan dan manusia beserta cara memelihara kesehatan organ pencernaan. KD 4.3 menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan dan manusia. Hal yang harus dilakukan guru yaitu dalam mengajarkan materi organ pencernaan yang guru lakukan selain dengan menggunakan media bagan atau gambar atau bisa mungkin dengan menggunakan mop-up book, yaitu dengan cara bermain peran. Metode, jika kita menggunakan metode bermain peran adalah cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi siswa dan penghayatan siswa dengan memerankan sebagai tokoh hidup dari benda mati. Permainan ini pada umumnya dilakukan lebih dari satu orang tergantung skenario dari ceritanya. Dengan menggunakan metode bermain peran, maka para siswa akan dengan mudah bisa mengingat nama-nama organ pencernaan pada manusia beserta fungsinya. Contoh dari percakapan bermain peran. Jadi di kelas saya itu ada 6 anak, jadi bisa pas untuk pada saat kita bermain peran ini bisa pas dengan jumlah siswa dalam satu kelas. Misalnya, ada yang berperan menjadi mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, dan anus. Contoh percakapannya, mulut berkata, "Halo, aku adalah mulut. Tugasku mengunyah makanan agar menjadi lebih halus dan mudah dicerna. Dalam prosesnya, aku dibantu gigi dan lidah. Aku melakukan pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi." Kerongkongan. Aku adalah kerongkongan. Nama lainku yaitu eksofagus. Tugasku adalah sebagai saluran yang menghubungkan mulut dan lambung. Lambung, hai, kalau aku adalah lambung. Tugasku sebagai tempat penyimpanan dan mencerna makanan, baik secara mekanik maupun secara kimiawi. Usus halus, kalau aku adalah usus halus, tugasku adalah sebagai tempat pencernaan dan sebagai tempat penyerapan nutrisi dari makanan yang aku cerna. Usus besar menjawab, aku adalah usus besar, tugasku adalah membusukkan sisa dari pencernaan dan membentuk feses. Tugasku ini dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Anus. Sedangkan tugasku adalah jalan pembuangan sisa pencernaan yaitu feses. Dengan menggunakan metode bermain peran, maka siswa akan dengan mudah mengingat organ pencernaan manusia beserta fungsinya. Terima kasih.